Oke, yo, halo cuy. Saatnya kita lanjutin alur cerita di Zero Art 7. Buat yang baru datang, kalian bisa cek di playlistnya dan di situ juga urut kok. Dari atas sampai bawah, ya kan? Oke, melanjutkan dari part sebelumnya. Setelah Subaru menjadi tawanan dari beberapa orang, dia pun melihat sekeliling dan melihat tenda-tenda berjejeran, persenjataan tergeletak, dan dia pun menanyakan keberadaan Rem kepada pemuda di depannya. Pemuda tersebut pun menjawab kalau kondisi Rem baik-baik saja dan dia juga berada di penjara seperti Subaru. Kemudian diketahui kalau nama pemuda di depan Subaru adalah Todd, dan yang tadi memasukkan sepatu ke mulut Subaru adalah Jamal. Kemudian Todd pun bertanya ke Subaru, apakah Subaru salah satu dari Sudrak? Namun Subaru tidak pernah mendengar kata tersebut, dan melihat reaksi Subaru, Todd pun tahu kalau dia bukan salah satu dari mereka. Jadi apa sebenarnya Sudrakian ini? Mereka adalah orang-orang yang sedang kita cari. Mereka ada di suatu tempat di hutan besar itu, di hutan Budem. Jadi sekitar 100 lebih prajurit di situ tengah mencari keberadaan suku bernama Sudrak. Dan karena Subaru telah menjawab pertanyaan Todd, Subaru pun meminta ke Todd untuk dipertemukan dengan Rem. Dan setelah beberapa candaan, akhirnya Todd setuju untuk membawa Subaru ke Rem. Saat tengah berjalan, Todd bertanya tentang Subaru soal pisau yang digunakannya untuk menembus hutan. Subaru pun berbohong kalau pisau itu adalah warisan keluarganya, dan ternyata di pisau tersebut terdapat lambang nasional Kekaisaran Wallachia yang menyebabkan Subaru dicurigai adalah seseorang bangsawan atau orang penting kerajaan. Subaru pun terkejut dengan perkataan Todd karena dia cuma ngarang aslinya kan. Dan dia telah mengetahui kalau dia berada di Kekaisaran Wallachia, salah satu dari 4 negara besar di dunia ReZero. Akhirnya Subaru pun bertemu dengan Rem dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Todd pun mengeluarkan pisau dan memotong tali yang mengikat tangan dan kaki Subaru. Kau akan membiarkanku pergi begitu saja? Aku ingin berkata ya dan bawa pacarmu kemanapun, tapi aku tidak bisa bro. Ada beberapa perkemahan lain di hutan ini. Dan jika kau berkeliaran, mungkin kau hanya akan ditangkap lagi oleh mereka kan? Bukan bermaksud sombong, tapi di Angkatan Darat Kekaisaran, kau akan sulit menemui banyak orang baik sepertiku. Aku benar-benar tidak menyukai kekerasan. Jika ada kesempatan untuk berdialog, aku akan lebih memilih itu. Jadi kita harus menduga kalau sebagian besar dari mereka akan bersikap kasar seperti pria itu, benar? Todd pun bertanya ke Subaru hubungan macam apa antara dirinya dengan Rem. Subaru pun menjawab kalau mereka adalah pengembara atau pelancong, dengan Rem adalah gadis kesayangan Subaru dan Louis tidak dikenal Subaru. Rem pun marah karena Subaru mengatakan hal tersebut. Oh iya, ngomong-ngomong soal Louis, di mana dia? Dia dibawa untuk dirawat. Sepertinya dayanya terluka saat kami gegabah melompat ke sungai. Perawatan? Subaru pun terkejut dan buru-buru mencari Louis karena dia khawatir kalau mungkin kewarasan Louis kembali, mereka akan dibantai oleh Louis. Setelah sampai di tenda perawatan Louis, maaf, apa ada anak berambut emas yang menjijikan di sini? Louis pun menerjang Subaru dan Subaru pun terjatuh ke tanah. Dan ternyata Louis masih sama seperti sebelumnya. Singkat cerita, Todd pun mengobati jari Subaru yang patah dengan obat-obatan manual tradisional. Subaru pun bertanya kenapa tidak menggunakan sihir penyembuhan. Todd pun terkejut karena sebenarnya sihir penyembuhan itu sangat langka dan bahkan jarang ada di Kekaisaran Wallachia. Akhirnya Todd pun meminta Subaru untuk bekerja sebagai ganti rasa terima kasihnya karena telah mengobatinya. Saat hari mulai gelap, Subaru pun beristirahat di sebuah tenda bekas prajurit yang tidak kembali setelah menelusuri hutan. Subaru pun ngobrol dengan Rem dan diberi makanan oleh Rem. Mereka pun makan bersama dengan Louis. Subaru benar-benar bahagia sampai menangis karena dia sudah lama tidak merasakan kebersamaan dengan Rem. Subaru pun sempat bertanya ke Rem kalau Rem mencium bau penyihir dari Subaru, kenapa dia tidak mencium bau tersebut dari Louis? Rem pun dengan tegas kalau dia tidak merasakan bau apapun dari Louis. Mengakhiri pembicaraan dengan pertengkaran, Rem pun memutuskan untuk tidur dengan Louis.
Keesokan harinya, Subaru pun kembali membereskan tenda barang para prajurit. Namun anehnya, barang yang telah dibereskan Subaru kemarin sudah berantakan lagi. Apa ini? Kenapa berantakan lagi? Apa kau menyelinap malam-malam dan melakukan ini, Louis? Oh, Mama. Saat akan keluar tenda, Subaru pun tersandung oleh sesuatu dan akhirnya jatuh ke tanah. Hei penakut, apa yang kau lakukan merangkak di tanah? Kau. Dan orang yang menariaki Subaru adalah Jamal. Jamal yang masih kesal dengan kelompok Subaru pun menginjak tangan Subaru yang terluka. Subaru menahan rasa sakit dan ingin berteriak. Oh, Louis pun berusaha untuk menahan kaki Jamal yang menginjak tangan Subaru. Jamal pun menjambak rambut Louis karena dia menghalangi hingga Louis menjerit. Hei, dia hanya anak-anak. Siapa yang peduli? Bukankah kau memperlakukan anak ini dengan sangat dingin? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Bukan begitu. Kau akan menyesal jika memprovokasinya. Jamal pun melempar Louis ke tanah. Louis pun bangkit dan menatap Jamal dengan mata yang berkaca-kaca. Namun untungnya Louis tidak berubah kepribadian. Dasar bocah kurang ajar. Bukan cuma kau. Aku juga tidak suka padamu dan juga gadis yang satunya. Jamal pun terus menghajar Subaru, mungkin untuk memprovokasinya agar membalas, dan akhirnya dia bisa mendapat alasan untuk melawan Subaru. Hei, apa yang kau lakukan di sana? Cih, aku menduga itu pasti kamu, Jamal. Oh, Todd, bukankah kau terlalu protektif? Apa kau benar-benar menyukai belati kekaisaran itu? Jadi kau akan memuja si pengecut ini sampai dia menjualnya, ha? Jamal, aku akan berhenti. Kau berhati-hatilah jika berada di jangkauan mataku. Jika kau terjatuh lagi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sialan, bajingan itu. Singkat cerita, setelah Subaru diobati di tenda medis, mereka pun pergi untuk makan siang bersama Rem, Louis, dan Subaru. Kemudian di tengah pembicaraan, Todd pun bergabung untuk makan bersama mereka. Todd berbicara tentang dirinya yang iri dengan Subaru karena dia bisa berinteraksi dengan kekasihnya, sementara Todd telah berpisah dengan tunangannya di ibu kota selama berbulan-bulan. Akhirnya Subaru pun bertanya berapa lama Todd dan yang lain akan tetap di hutan ini. Todd pun menjawab kalau selama suku Sudrak belum ditemukan, mereka tidak akan pulang dan mungkin bisa bertahun-tahun di hutan. Jadi, apa yang akan kalian lakukan jika bertemu suku Sudrak? Apa kalian akan bertarung? Tidak. Suku Sudrak adalah suku yang sangat kuat. Pertempuran akan sulit jika dilakukan. Dan kupikir para jenderal juga tidak menginginkan hal itu. Jadi tujuan kali ini adalah negosiasi. Apakah penduduk Sudrak tidak mematuhi Kaisar Wallachia? Iya, ada yang tidak. Singkat cerita, para prajurit pun kembali menebangi hutan untuk mendirikan tenda-tenda lain yang akan ditempati oleh prajurit tambahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebangi hutan? Begitu camp-camp lain didirikan, rencananya adalah mengerahkan seluruh kemampuan. Namun hutannya besar dan lebat, jadi wilayah yang bisa kami jelajahi dalam sehari tidak akan cukup. Begitu ya. Kurasa kau tidak akan bisa begitu saja melaju melewati hutan. Kau tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Dan ada banyak sekali binatang penyihir besar yang mengintai di dalam hutan. Binatang penyihir? Baru saja kau bilang binatang penyihir? Maksudmu ada binatang penyihir di hutan itu? Hah? Iya, aku memang mengatakan itu, tapi apa itu aneh? Tentu saja, kau tidak akan bertemu dengan binatang penyihir setiap hari kan? Sekarang ceritanya berbeda jika kau berbicara tentang kerajaan binatang penyihir Lugunika. Tetapi mereka tidak muncul dimanapun di Wallachia. Ini bukan lelucon kan? Nona, jawab aku. Apa kau juga melihat binatang penyihir di hutan Budain? Binatang penyihir? Aku tidak yakin apa sebenarnya itu, tapi ya aku benar-benar melihat makhluk hijau besar di sana. Todd pun mulai menyeringai dan terus meninterogasi Subaru tentang binatang penyihir tersebut. Todd pun berterima kasih kepada Subaru dan Rem, dan dia buru-buru mengabari prajurit lain. Setelah Todd memberitahu kepada jenderal prajurit kalau ada binatang penyihir, perkemahan pun menjadi riuh. Subaru benar-benar terkejut kalau di Kekaisaran Wallachia sangat jarang ditemukan binatang penyihir, tidak seperti Lugunika.
yang bahkan sampai disebut sebagai kerajaan binatang penyihir. Nampaknya rapat para prajurit berlangsung sampai malam, sementara Subaru, Rem, dan Louis pun kembali ke tenda untuk tidur. Kemudian di pagi harinya, Subaru pun dibangunkan oleh Todd. Todd pun menjelaskan dengan mempertimbangkan keberadaan binatang penyihir dan keadaan hutan yang tidak dapat diketahui, operasi militer yang mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun ini dibatalkan. Jadi itu artinya kau bisa pulang dan menemui tunanganmu. Todd dan Subaru pun menempelkan kedua tangannya dan berdansa di dalam tenda yang menyebabkan Rem terbangun. Maaf Rem, aku membangunkanmu ya. Bukankah baunya agak aneh? Bau? Iya, baunya bukan bau badanmu maksudku. Kupikir karena jaraknya jauh itu tidak akan terasa, tapi kurasa penciumanmu cukup tajam. Todd pun membuka tenda dan Subaru, Rem pun terkejut karena melihat seluruh hutan terbakar terlalap api. Jika menyangkut para penyihir, tidak ada yang akan tahu jumlah korban di pihak kita nanti. Saya mengusulkan ini dan akhirnya Jenderal Kelas 2, komandan kami menyetujuinya. Berkat informasi yang Anda berikan, tidak ada korban jiwa. Kamu sangat membantu. Kenapa? Kau bilang tidak ingin melawan Sudrakian kan? Ya, tapi kita tidak tahu keadaan, jumlah, dan kemampuan mereka. Dan untuk meminimalisir korban di pihak kita, kurasa cara ini lebih cepat. Todd pun meninggalkan tenda Subaru. Subaru benar-benar merasa bersalah, seakan-akan dia yang telah membuat Todd bertindak untuk membantai seluruh penghuni hutan. Subaru pun terlutut di luar tenda. Rem mengatakan kalau ini bukan kesalahannya. Rem pun kembali ke dalam tenda karena Louis terbangun dan berteriak. Sambil memandangi punggung Rem yang kembali ke tenda, Subaru pun merasakan punggungnya dihantam oleh sesuatu. Rem pun melihat ke arah Subaru dan Louis berteriak makin kencang. Punggungku ini anak panah. Merasa pusing, Subaru pun ambruk di tempat, tidak dapat berdiri lagi. Rem pun berteriak dan meminta tolong untuk menyembuhkan Subaru. Rem benar-benar baik. Tidak mungkin. Apakah ini racun? Di kejauhan, Subaru melihat siluet seorang anak kecil seukuran Louis menatap tajam ke arah Subaru dengan memegang busur. Tanpa bisa bertahan lebih lama, Subaru pun tewas di tempat. Subaru pun kembali dari kematian saat ditahan dan dijejali sepatu oleh Jamal. Kau tidak mengerti posisimu saat ini, ha? Kenapa kau menantangku? Subaru pun diselamatkan oleh Todd seperti putaran sebelumnya dan menyadari kalau dia telah kembali dari kematian karena tertembak anak panah. Maaf kau telah mengalami hal itu saat kau bangun, tapi kau adalah tawanan kami. Hei, apa kau mendengarkan? Ya, aku rasa begitu. Aku memang bingung, tapi aku tahu aku telah ditawan. Aku juga ingat menyelam ke sungai dan kalian menyelamatkanku dari sana, maka kalian pasti penyelamat kami. Tunggu sebentar. Todd pun mendorong dan mendekap Subaru. Mengapa kamu menatapku seperti itu tadi? Setelah mendengar suara Todd yang dingin, Subaru pun merasakan sesuatu yang tajam menusuk bahu kanannya. Dan itu adalah belati yang ditusukkan Todd ke bahu kanannya. Sakit. Oi Todd, ini bukan yang kita sepakati. Bukankah kau bilang akan mengulurkan tangan pada mereka karena mereka membawa pisau bangsawan itu? Itu memang rencanaku karena aku tidak tahu asal-usul orang ini, tapi salahku. Kemungkinan besar dia adalah musuh kita, jadi itu adalah serangan pendahuluan. Jadi, kenapa kamu menusuknya? Ketika aku membuka penutup matanya dan dia menatapku, matanya berniat memanipulasiku. Aku bisa mengerti kalau dia gugup atau gelisah. Menangis karena takut juga tidak apa-apa. Tapi mencoba memanipulasiku, itu mencurigakan, bukan? Manipulasi ya. Orang seperti itu menakutkan dan tidak bisa ditangani. Kita harus membunuhnya dengan cepat. Todd benar-benar waspada dengan Subaru karena Subaru tidak seperti orang normal yang harusnya gelisah dan panik saat menjadi tawanan prajurit. Akhirnya Todd pun menyuruh Jamal untuk menghabisi Subaru, dan saat Jamal akan melakukannya, Subaru berpikir keras untuk selamat dari situasi ini. Orang-orang Sudrak,
Orang-orang sutrak, kalian memutuskan untuk memainkan kartu itu sekarang. Kalian sangat paham cara berjudi. Dot, apa yang dikatakan bocah nakal ini? Tunggu dulu Jamal, kau boleh memukul dan menendangnya nanti. Tapi sebaiknya kita dengarkan dulu dia. Sial, jadi nama suku sutrak muncul. Saya bertanya-tanya, apakah saya bisa mengharapkan sesuatu dari Anda? Kau tahu di mana lokasi Sutrakian di hutan? Oh, itu hebat. Jadi kau tahu lokasi mereka? Aku adalah salah satu dari bangsa Sutrak. Begitu ya. Memang ada rumor kalau Sutrakian berambut hitam, tapi pakaian dan pisaumu. Apa kau mencoba berbaur dengan kami? Aku mencuri pisau dari seorang pengembara, begitu juga dengan pakaiannya. Dan kau, apakah kau akan menjual sukumu demi nyawamu? Benar, aku akan menjualnya. Kumohon, aku akan melakukan apa saja, bahkan memancing mereka untuk keluar jika kau mau. Kau orang yang menjijikan tahu. Aku benci tatapan matamu yang tidak menyenangkan itu. Kau nampaknya tidak berbohong. Akhirnya Todd pun percaya pada Subaru yang berpura-pura sebagai suku Sutrak dan akan menjual lokasi teman-temannya untuk Todd. Padahal aslinya ya Subaru kagak tahu apa-apa bos. Kali ini Subaru berpura-pura tidak mengenal Rem dan Louis. Singkat cerita, dengan bahu yang diobati seadanya, Subaru pun memimpin sekitar 20 prajurit untuk masuk ke hutan Buteim dan disuruh menunjukkan lokasi desa Sutrakian kepada mereka. Berjalan melewati hutan lebat, Subaru menunggu kesempatan untuk menyelinap menjauh dari kelompok tersebut. Saat berjalan di tengah hutan, prajurit di barisan belakang pun menyadari ada sesuatu. Itu adalah binatang penyihir! Semua prajurit pun mengambil pedang dan menghunuskannya. Namun binatang penyihir ular tersebut menerjang kumpulan prajurit dengan ekornya, menghempaskan mereka dan mengincar Subaru yang mengeluarkan bau penyihir. Binatang penyihir? Aku tidak diberitahu tentang itu. Jamal pun mengeluarkan pedang kembar dan memperlihatkan kemampuan bertarungnya. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Subaru pun berniat untuk kabur masuk ke dalam hutan, kemudian kembali ke perkemahan dan menyelamatkan Rem juga Louis. Namun tiba-tiba sebuah kapak melayang ke arah kepala Subaru. Subaru pun menunduk. Kapak tersebut menancap di pohon di belakang Subaru. Subaru pun melihat pelaku yang melemparkan kapak tersebut adalah Todd. Subaru pun mengabaikannya dan terus lari ke dalam hutan. Todd pun melemparkan pisau dan berhasil mengenai tulang belikat Subaru. Namun dia terus berlari dan berlari. Sangat berbahaya jika Todd sampai berhasil menangkap Subaru. Saat berlari, Subaru pun kehilangan pijakan dan dia jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Dan Subaru pun pingsan. Baiklah, sampai kapan kamu mau tidur? Subaru pun terbangun karena merasakan wajahnya diinjak oleh kaki seseorang. Aku tidak mati. Apakah orang mati bisa bicara? Harus kukatakan reaksimu lebih menghiburku daripada aksi badut kelas 2 yang setengah matang. Aku akan memberimu pujian untuk itu. Hah? Subaru pun melihat sekeliling dan menyadari dirinya berada di dalam sangkar kayu, dikurung bersama seseorang. Apakah Subaru gagal melarikan diri dan ditangkap oleh Todd dan kelompoknya? Jangan panik. Para pengejarmu tidak ada di sini. Meskipun mengatakan semuanya baik-baik saja akan menjadi kebohongan. Kau serius, aku tidak akan pernah menyangka akan melihat wajahmu lagi, Natsuki Subaru. Dan yang dikurung bersama Subaru adalah pria bertopeng kain yang ditemui Subaru sebelumnya. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?